Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan coba sharing eh, bagaimana cara menggunakan Docker dalam proses khususnya web development ya. Jadi Docker ini sangat memudahkan sekali untuk proses web development ataupun sebagai jalankan di server production ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ada skema seperti ini ya. Ini misalkan programmer membuat website ya. Nah, kemudian di lokalnya itu PHP-nya versi 7.0. Nah, kemudian di server production atau di hosting dia memakai versi 8. Nah, saat mendevelop website menggunakan PHP ya, otomatis mungkin bisa jalan normal, tapi ada kemungkinan ada beberapa mungkin vendor atau third party yang nggak kompatibel ya, karena beda versi PHP-nya. Nah, kemudian di lokal ini bisa aja kita upgrade dengan PHP yang sesuai dengan di server. Misalkan versi 8 ya, kita nyamain di server. Pasti nggak error ya, karena sama versinya. Permasalahannya adalah kalau kita memiliki banyak project, misalkan ada project yang lama gitu ya, dengan versi PHP yang berbeda-beda. Misalkan ada versi 6 bahkan versi 5 kayak gitu ya. Nah, kita kan otomatis harus ngerubah-ngerubah di lokal komputer kita ya, teman-teman ya. Itu sangat memakan mungkin banyak waktu karena harus ngerubah config ya. Nah, kemudian solusinya adalah salah satunya kita bisa menggunakan alternatif yaitu Docker. Jadi kita tidak perlu merubah sistem config di lokal komputer kita. Kita hanya menyiapkan file Docker yang berisi PHP sesuai dengan yang ada di server. Nggak cuma PHP ya teman-teman ya, misalkan ada Redis, ada Nginx, Apache kayak gitu. Nah, nanti ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang di server. Jadi apa yang kita bikin itu harus sesuai dengan apa yang ada di server ya, server productionnya. Karena hasil akhir dari web development pastinya akan diupload di hosting atau di server ya. Nah, kurang lebih kegunaan Docker untuk proses web development seperti itu. Nah, kemudian bisa juga yang seperti ini. Kalau share hosting biasanya nggak ada ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain di servernya. Tapi kalau VPS kita bisa install apa aja, misalnya kita install Docker di server kayak itu bisa kalau VPS. Tapi kalau share hosting itu pasti nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di hosting. Nah, ini kalau kita menggunakan VPS, kita bisa menggunakan file Docker yang sama untuk running website yang sama. Jadi hasilnya pasti akan sama ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, saya akan memberikan contoh sedikit ya. Misalkan saya akan membuat website PHP ya.
saya menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman ya. Oke, misalkan saya pengen membuat website dengan spesifikasi PHP dan web servernya menggunakan Nginx. Nah, pertama saya coba bikin index.php ya. Oke, index.php. Ini akan menampilkan PHP info ya. Kemudian kita akan memasukkan Docker di project kita. Nah, biasanya saya menggunakan Docker Compose ya teman-teman ya. Kalian bisa install Docker dan Docker Compose. Jadi Docker Compose ini untuk memanage service-service ya, atau Docker, memanage Docker atau container ya teman-teman ya. Oke, pastikan kalian install Docker terlebih dahulu dan kalian pelajari Docker basicnya. Nanti kalau udah install akan muncul version seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya mencontohkan cara ini ya teman-teman ya. Proses development menggunakan Docker ya. Mungkin di lain waktu saya akan coba sharing tentang Docker dan Docker Compose ya. Mulai dari dasar ya. Oke. Selanjutnya saya akan bikin file namanya Docker Compose. .yaml. Nah, ini versi Docker Compose-nya ya. Versi Dockernya. Nah, di sini ada nih. Dia ada kayak semacam ini apa? Sintaks-sintaksnya gitu ya. Ada standarnya. Oke, ini 39. Kemudian kita definisikan service ya. Service itu container. Nah, biasanya kalau di website kan ada service-nya itu ada websitenya, PHP-nya atau engine-nya, kemudian ada web servernya. Jadi web server ini untuk menampilkan dari PHP-nya. Misalkan ini website terus image. Nah, image ini adanya di Docker Hub ya teman-teman ya. Jadi Docker Hub ini adalah reponya si Docker. Nah, misalkan kita mau menggunakan website PHP, kemudian Golang dan lain-lain, nanti kita tinggal cari di Docker Hub ini ya. Misalkan saya ketik PHP FPM misalkan. Nah, ini akan muncul banyak image
PHP ya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan. Kita coba cari yang official dari PHP-nya ya. Coba PHP. Nah, ini official dari PHP-nya. Kita klik. Nah, di sini banyak version biasanya. Kita coba menggunakan versi yang 8 kali ya. Kita coba cari versinya. Coba versi. Nah, ini tag ini biasanya versinya ya teman-teman ya. Seperti ini. Coba kita pakai yang PHP misalkan 8 ya. Misalkan PHP 8.0 fpm. Selanjutnya kita tambahkan volume ya. Volume ini untuk mensinkronkan dari komputer kita ya ke dalam kontainer. Oke, kita ikuti aja biar lebih dimengerti ya. Nah, ini lokasi di sini project kita. Kemudian akan kita binding di var www Nah, working directory root project yang di kontainer ya. Kemudian kita bikin satu service lagi, web server ya. Misalkan Nginx. Ini namanya bebas ya teman-teman ya. Image-nya Nginx. Misalkan latest ini yang terakhir. Volume ini kita samakan sorry. Kemudian kita tambahkan port supaya bisa diakses di IP lokal kita ya teman-teman ya. Misalkan 80
bindingnya 80. Ini yang sebelah kanan ini port di dalam kontainer si Nginx nya. Nah ini akan kita keluarkan menjadi 80 juga. Toh ini kita bisa ganti 81, 82 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita perlu config dari file Nginx ya. Untuk seperti virtual hostnya kayak gitu ya teman-teman ya. Akan bikin file lagi, misalkan nginx.conf seperti ini. Oke, selanjutnya kita setting virtual hostnya ya. Nah, settingannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan upstream ya, atau ini CGI. Nah, ini harus sama ya, teman-teman ya. Port 9000 ini bawaan dari PHP FVM ya, biasanya diekspos dengan port 9000. Kemudian kita listen 80. Ini localhost misalkan namanya. Kemudian ini root direktorinya var www, ini sesuai dengan yang di sini ya. Nah, ini kita menggunakan PHP. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita running menggunakan Docker Compose. Pastikan udah install Docker Compose dan Docker ya. Docker Compose up terus build. Nah, ini udah jalan nih teman-teman kalau kayak gini. Sekarang coba kita akses menggunakan localhost ya. Nah, ini Nginx. Ini Nginx-nya udah jalan, tapi PHP-nya belum kebaca ya teman-teman ya. Oke, kita setting lagi. Ini indeksnya index.php ya. Oke, kita coba lagi. Sepertinya ini lokasinya var www-nya ini ya, teman-teman ya. Sama ya. Sama bawaan dari Nginx, coba kita rubah. Misalkan HTML. Dan ini kita ganti HTML. Coba kita jalanin lagi. Sebentar, ini seharusnya
Oh iya, ini kurang ini ya teman-teman ya. Eh Config-nya ini harus dimasukkan di sini ya, lupa. Kita bikin volume lagi. Misalkan .conf. Kita masukkan di etc nginx conf.d, kemudian default.conf seperti ini ya. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Nah, seperti ini. Ini menjalankan PHP version ya. Ini sebenarnya nggak harus HTML ya teman-teman ya. Jadi masalahnya tadi cuma di situ, lupa belum config-nya belum di setting. Nah, kurang lebih seperti ini ya caranya. Jadi kita tidak perlu merubah config dari file yang ada di lokal komputer kita. Kita hanya perlu membuat sebuah project website dan kita memasukkan Docker ya, config Docker, atau kita bisa menggunakan Docker Compose. Jadi ini sangat membantu sekali ya dalam proses pembuatan aplikasi, khususnya untuk website. Misalkan kita bisa menggunakan Node.js, terus PHP, mungkin Ruby, Python, dan lain-lain. Nah, kemudian Docker ini bisa kita jalankan di sebagai environment production ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal install Docker di server atau mungkin di VPS. Kemudian kita jalankan Docker tersebut ke dalam server. Jadi kita tidak perlu install kayak PHP, MySQL di server ya. Kita cukup memerlukan aplikasi Docker, itu udah bisa menjalankan banyak aplikasi. Misalkan ada MySQL, Postgre, dan yang lain-lain yang kita perlukan ya untuk website. Kalau di hosting biasanya sih nggak bisa ya kita install Docker ya, karena terbatas. Paling Docker buat development aja. Kemudian kalau udah jadi, baru kita upload ke server. Tentunya dengan spesifikasi yang sama ya, supaya mencegah terjadinya error, misalkan nggak compatible gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya proses web development kalau menggunakan Docker. Oke, cukup sekian tutorialnya. Next video saya coba akan membuat tutorial mengenai Docker mungkin lebih detail ya. Jadi di dalam Docker itu sebenarnya ada banyak part dan banyak komponen-komponen ya. Ada misalnya ada network, terus kayak volume yang tadi itu. Terus ada kayak service, terus
dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.